Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri yang tertukar episode 21. Ira pun hendak masuk ke dalam mobil Leo. Ira melihat banyak sekali tumpukan buku novel romantis di kursi paling depan. Ini ada novel-novel. Aku sangat suka membaca ini. Aku sangat mencintaimu istriku, judul novel itu. Buku ini sangat menarik. Aku tidak tahu kalau Tuan Leo juga suka membaca novel. Tidak, itu bukan milikku. Sebenarnya semua buku ini milik ibuku. Dia suka membacanya. Kalau aku tidak tahu apa-apa. Jadi, bolehkah aku merepotkanmu untuk membantuku membelikan beberapa novel untuk ibuku di toko buku? Jika itu terlalu merepotkan, maka tidak usah aja. Tidak merepotkan sama sekali kok. Aku juga suka membaca novel. Dan aku tidak percaya jika ibumu juga suka membacanya. Dia pasti lembut sekali. Jika dia tahu kalau kamu memujinya seperti ini, dia pasti sangat senang. Hehehe, aku hanya berkata jujur, tidak melebih-lebihkan kok. Jadi sepertinya keahlian Ira di sini. Aku membuat keputusan yang bijak untuk meminta bantuanmu. Serahkan saja padaku semuanya. Setengah jam kemudian. Wah, ini adalah buku tentang CEO, sangat menarik. Lihat, ini edisi terbaru, I Love You My Wife. Apa kamu ingin mendapatkan satu, Ira? Kau sepertinya sangat menyukai buku yang berjudul I Love You My Wife. Tentu aja, dari sampulnya sangat bagus dan ceritanya juga memiliki alur yang bagus. Aku sangat menyukainya. Aku benar-benar suka membaca novel. Kau sangat mengetahui macam-macam novel ya? Itu benar, karena aku telah membaca banyak sekali novel saat aku masih sekolah. Tapi belakangan sudah banyak yang berkurang. Lihat di sana. Ada ratusan desain pakaian rajut pria, cara merajut ratusan desain pakaian pria. Buku yang sangat menarik. Apa kau bisa merajut? Aku bisa merajut sedikit-sedikit dan aku biasanya memakainya saat cuaca semakin dingin. Jadi, aku ingin merajut pakaian dan syal untuk Vito. Kau memperlakukannya dengan baik ya, meskipun dia mencintai wanita lain. Dan kau pun menggenggam tangannya. Kau sungguh naif. Aku tidak tahan melihat kau begini. Felicia adalah cinta pertama Vito. Jika dia tidak meninggalkan Vito tanpa pesan 3 tahun yang lalu, dan sekarang dia kembali, dan Vito akan meninggalkanmu, dan kau masih memperlakukan pria yang pasti akan meninggalkanmu dengan sepenuh hati. Kau benar-benar terlalu naif, ujar Leo di dalam hati. Warna apa yang kau suka? Bagaimana kalau aku juga membuatkan syal untukmu? Apa? Aku juga mendapatkannya. Aku suka warna biru. Apa itu akan merepotkanmu? Jangan sungkan, tapi jangan komplain ya jika hasilnya jelek. Kenapa harus komplain? Kau membuatnya dengan tanganmu sendiri. Aku tidak akan komplain sama sekali. Bahkan ini waktu bagiku untuk berbahagia. Dan Ira pun membeli buku tersebut dan memberiku beberapa bahan-bahan untuk merajut. Sini, biar aku yang membawa tasmu. Tentu aja, terima kasih. 3 jam kemudian, di rumah Vito. Setelah berkeliling seharian, akhirnya Leo mengantarkan Ira untuk pulang. Maafkan aku karena sudah merepotkanmu. Kau juga jadi mau menemaniku membeli peralatan merajut. Apa kau mau makan malam bersama? Aku sebenarnya sangat ingin mencoba kemampuanmu memasak, tapi aku masih memiliki janji yang lain. Sampai jumpa lain kali waktu ya. Sini, ambil ini.
Leo menyerahkan semua barang belanjaan Ira hari ini. Dan Leo pun pergi meninggalkan pekarangan rumah Vito. Aku akan coba menyelesaikannya secepat mungkin. Tuan Leo adalah orang yang baik dan aku akan membuatkan shawl yang sangat bagus untuknya sebagai hadiah terima kasihku, ujar Ira masuk ke dalam rumah. Aku akan masak dulu, Vito bilang dia akan pulang untuk makan malam. Kenapa aku merasa sangat bahagia ya? Kenapa dia sangat manis dan aku begitu bahagia, seperti baru saja mengantarkan kekasih pulang setelah berkencan. Jika saja ia adalah benar-benar kekasihku, aku pasti sangat beruntung, ujar Leo. Di perusahaan Rizkyantara, Felicia mendatangi perusahaan Vito. Lihat gadis itu, bisik resepsionis berambut pendek. Wajahnya begitu cantik seperti boneka Barbie. Fisiknya juga sangat bagus. Penampilannya sangat menakjubkan. Oh iya, itu tas eksklusif yang sangat mahal. Dan gadis itu tidak hanya cantik, dia pasti juga sangat kaya. Dia seperti bukan orang biasa, ia sangat cantik. Benar, dia bukan orang biasa. Jika dilihat dari penampilannya, mungkin dia adalah selebritis, bisik resepsionis itu. Tentu ajalah aku cantik, jika tidak kenapa bos kalian begitu mencintaiku, ujar Felicia dengan sombong. Halo, permisi, apakah Vitonya ada? Nona, apa Anda mencari bos kami? Bolehkah kami tahu waktu dari janji Anda dan siapa nama Anda? Saya akan membantu untuk mengecek daftar janjinya, ujar resepsionis itu. Janji? Apa kau tidak tahu siapa aku? Jika aku tidak pergi 3 tahun yang lalu, aku akan menjadi Nyonya Vito Rizkyantara dari perusahaan Rizkyantara ini. Bos kalian bilang, aku tidak perlu memesan janji. Jika kau berani menghentikanku menemuinya, aku akan membuat kalian dipecat dengan hanya sebuah telepon. Wanita ini memanggil Tuan Vito dengan nama panjangnya. Dia sepertinya kenal baik dengan Tuan Vito. Kita tidak berani menyinggungnya, biarkan saja dia naik. Bos kami ada di ruangannya, dan saya akan menelpon untuk memberitahu mereka yang ada di atas. Tidak perlu memberitahunya, aku akan naik saja sendiri, ujar Felicia naik menggunakan lift khusus CEO dengan kesombongannya. Jadi dia benar-benar kekasih Tuan Vito. Wanita ini sangat sombong, ujar resepsionis itu. 2 resepsionis rendahan ini banyak omong kosongnya. Aku harus menemukan kesempatan untuk mengajukan keluhan di depan Vito. Dan mereka tidak akan berani menindasku lagi. Hahaha. Vito suka bagaimana aku bersikap lembut dan polos. Ternyata Vito benar-benar bermanfaat. Biar aku diam-diam mengintip apa yang dilakukan dia. Felicia mengintip Vito yang sedang melamun di ruangannya. Vito sedang melamun sembari tersenyum. Sekarang apa dia bersikap baik dan memasak untukku ya? Meskipun ini bukan waktunya untuk pulang, aku merasa ingin pulang. Ada istriku dan makanan yang enak menungguku di rumah. Aku merasa sangat senang. Dia terlihat imut saat dia sibuk di dapur, ujar Vito sembari melihat CCTV dari laptopnya. Vitoku sayang, aku di sini. Kenapa Felicia di sini? Gumam Vito. Felicia, kenapa kau ada di sini? Ujar Vito kaget dan langsung menutup laptopnya. Kenapa? Aku hanya ingin memberimu kejutan. Apa aku tidak disambut di sini? Tidak, bukan begitu. Bagaimana aku harus mengatakan kepadanya tentang pilihanku mengenai aku tidak ingin bercerai dengan Ira, ujar Vito dalam hati. Vito, kau belum menghubungiku selama beberapa hari. Maaf Vito, semua kesalahanku. Aku seharusnya tidak terlalu mendesakmu. Aku akan bersabar kok menunggu hingga kau menceraikannya. Aku mohon jangan abaikan aku, oke? Dia sangat lembut. Jika kau mengatakannya langsung, apa dia bisa menerimanya? Maaf, aku... Jangan bilang maaf Vito, kau bukan orang yang harus disalahkan. Ini semua karena aku tidak dewasa sebelumnya. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu.
Saat kau pergi, aku hancur dan aku bahkan setuju menikah dengan Tasya demi perusahaan. Aku pikir aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan siapapun lagi. Tapi Ira muncul dan merubah seluruh hidupku dan aku menyadari kesalahanku. Vito, tolong jangan bicara seperti itu. Aku merasa sangat sedih. Kumohon, apa aku bisa tinggal bersamamu? Aku tidak punya teman di kota ini. Aku hanya kenal dirimu saja, ujar Felicia berpura-pura menangis. Jangan menangis, baiklah, aku akan tinggal di sini denganmu. Benarkah? Aku ingin bertemu dengan istrimu sejak lama. Tapi ini sudah larut malam. Di rumah Vito, Ira duduk di dapur di depan masakan yang sudah dibuat olehnya untuk menyambut Vito, akan tetapi dia tidak kunjung pulang. Bukankah Vito bilang dia akan pulang untuk makan malam? Ini sudah lebih dari jam 11 malam. Apakah perusahaan sibuk hari ini? Makanannya sudah jadi dingin. Sangat jarang dia menawar untuk makan makanan yang aku masak. Aku sudah mempersiapkannya dengan sangat bersemangat. Apa aku harus menghubungi dia? Lupakan, tidak akan baik jika aku mengganggu dia. Lebih baik aku merajut untuk dia saja. Ira pun pergi ke suatu ruangan dan mulai merajut di sana. 1 jam kemudian, di rumah Vito. Vito, aku sudah memberitahumu untuk tidak minum terlalu banyak. Hati-hati. Vito, pelan-pelan aja. Felicia membantu Vito yang sudah mabuk. Vito, apa kata sandi rumahmu? Ulang tahunku. Jadi bahkan kata sandinya bukan ulang tahun istrinya. Jadi dia tidak benar-benar peduli dengan istrinya. Bagaimana juga dia mengganti semua kata kunci menjadi ulang tahunku saat kami masih berkencan. Felicia pun masuk ke dalam rumah Vito. Gelap sekali di sini. Vito, hati-hati. Apakah istrinya tidak ada di rumah? Maka ini akan jauh lebih baik. Vito, tingkat toleransi alkoholmu masih sangat rendah. Aku membuatmu tidak sadar hanya dengan beberapa tegukan aja. Vito, aku mengetahui sejak lama bahwa kau tidak mau bercerai. Jadi aku akan mulai sekarang. Aku sendiri yang akan memberitahunya. Jika istrimu mengetahui bahwa kau bertelanjang dada dan tidur denganku di kasur, reaksi apa yang akan dia miliki? Aku sangat menantikan itu. Hahaha, ujar Felicia mempunyai niat jahat untuk membuat Ira menjauh dari Vito. Sementara itu, Ira tertidur di ruang ganti di sebelah kamar mereka karena kelelahan. Kenapa aku tidur di sini? Aku tidak tahu apakah Vito sudah pulang atau tidak. Sebaiknya aku melihat dia ke kamar kami aja. Felicia sudah dalam posisi berbaring di samping Vito dan membuat seolah-olah Vito sedang memeluk dirinya. Dan Felicia menunggu kedatangan Ira. Kemana sih istri Vito pergi? Apakah dia tidak pulang malam ini? Aku harus melepaskan pakaiannya. Ini akan lebih baik jika dia melihatku dan Vito bertelanjang dada keesokan harinya. Ira pun melangkahkan kakinya ke kamarnya. Kedengarannya ada suara langkah kaki. Hahaha, saatnya pertunjukan. Maaf Vito, aku merepotkanmu untuk melakukan akting ini bersamaku. Ira pun membuka pintu kamar dan betapa kagetnya Ira melihat Vito yang sedang memeluk gadis lain di kamar mereka dan Ira menutup mulutnya dengan tangannya. Vito, jangan seperti ini. Ini adalah kamarmu dan pengantinmu. Bagaimana bisa kau melakukan hal ini? Ujar Felicia. Lepaskan aku, Vito. Gadis kecil, bagaimana kau bahkan mau bertanding denganku? Kau terlalu naif. Ira buru-buru keluar dari kamarnya. Kenapa aku menangis? Aku sudah lama tahu bahwa orang yang dia cintai bukan diriku. Kenapa aku masih merasa sedih? Sakit, sedih. Aku bahkan tidak bisa bernafas. Apa kau benar-benar berpikir bahwa dia tidak ingin menceraikanku hanya karena dia bilang Felicia adalah wanita yang paling dia cintai? Bagaimana mungkin dia akan melepaskan orang yang dia cintai dengan begitu mudah?
Aku seharusnya sudah tahu kalau aku hanya pengantin pengganti. Dan dia tidak akan pernah mencintaiku sama sekali. Bahkan sedikit pun itu tidak akan pernah. Tapi hatiku sakit sekali, ujar Ira menangis jadi-jadinya. Dia pergi begitu saja. Wanita itu sangat mudah ditangani. Vito, apa kau memang berpikir aku mencintaimu? Bahkan dia masih tertidur lelap. Vito, yang aku cintai adalah gelar Nyonya Vito dari grup Rizkyantara. Dan saat aku mendapatkan uangmu setelah perceraian kita, maka aku akan mencampakkanmu seperti 3 tahun yang lalu, ujar Felicia tersenyum licik. Felicia pun keluar dari kamar dan mencari keberadaan Ira. Maaf, permisi, tunggu. Kau pasti istrinya Vito kan? Ira kan? Tolong jangan salah paham kepada kami. Hahaha, aku harus tetap melakukan kepura-puraan ini, gumam Felicia tersenyum licik. Benar, ada apa? Tolong jangan salah paham kepada kami. Vito mabuk dan aku hanya membawa dia pulang. Aku akan langsung pergi. Ira, hapus air matamu. Jangan biarkan dia merendahkanmu. Tidak masalah Nona Felicia, kau bisa mengurus Vito kok. Aku akan istirahat di kamar sebelah. Tidak ada yang perlu disalahpahami, ujar Ira tersenyum. Iya, aku harus tersenyum. Senyum adalah topeng sempurna untuk menyembunyikan kegelisahanku. Aku tahu tentang hubungan lama Vito denganmu. Jika kalian berdua bersama, aku akan mengirimkan ucapan selamatku. Dasar wanita ini tidak menangis atau marah. Aku benar-benar tidak berhasil kali ini. Menurut gosip, dia adalah pengantin pengganti. Mungkin dia tidak mencintai Vito. Felicia, mungkin dia hanya berakting di depanku. Hahaha, kau punya nyali juga untuk membodohiku. Kau sangat naif. Ira pun kembali ke ruangan yang ada di sebelah kamarnya. Ini sangat memalukan, aku kabur seperti itu. Bukankah seharusnya aku yang mempertanyakan dia kenapa bisa bersama dengan suamiku? Tapi dia wanita yang sangat dicintai oleh Vito. Mereka membalas cinta mereka satu sama lain. Apa yang kau lakukan di antara mereka? Aku merasa seperti orang ketiga yang tidak tahu malu. Vito, aku mencintaimu sudah sangat lama. Walaupun aku sekarang istrimu, aku tetap tidak bisa mendapatkan cintamu. Mungkin ini benar-benar waktunya untuk aku melepaskanmu. Bersambung.